Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dalam kuliah online ya. Eh, di sesi kali ini kita adakan sesi eh, online dalam arti teman-teman mahasiswa menyimak rekaman materinya. Dan materi kali ini kita membahas sebuah abstraksi yang disebut dengan finite state machines. Ya, sebagaimana sudah kita ketahui, computational thinking itu terdiri dari 4 komponen: abstraksi, kemudian dekomposisi, pattern recognition, dan algorithmic thinking. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana keempat komponen tersebut bisa kita pahami ada di dalam uh, finite state machines atau FSM. Oke, pertama kita lihat dulu bahwa FSM atau finite state machines sebetulnya banyak kita temui ya. Secara tidak sadar sesungguhnya apa yang kita temukan dalam beberapa hal tersebut eh, mengimplementasikan sebuah model abstrak FSM. Contoh kalau di teknik mesin itu ada mesin CNC namanya ya, sebuah komputer yang bisa kita gunakan buat melakukan uh, mencetak sebuah alat misalnya semacam mesin bubut gitu ya. Kemudian elevator atau lift itu sebelumnya juga uh, bisa dimodelkan dengan FSM. Demikian juga lampu lalu lintas misalnya. Lalu kalau di sekarang sudah mulai muncul smart home appliances, uh, beberapa merek misalnya sudah ada lampu LED yang di dalamnya sudah ada CCTV, bisa dikontrol melalui aplikasi gitu ya. Lalu juga contoh lain dalam pemodelan bahasa pemrograman secara level dasarnya gitu ya. Sebenarnya bahasa pemrograman itu juga menggunakan abstraksi yang layering ya. Jadi mulai dari model FSM paling bawah, paling sederhana, nanti kemudian di level atasnya itu ada sebuah model abstraksi yang lain lagi gitu ya. Uh, uh, Seperti itu kira-kira. Kemudian game, nah mungkin ini teman-teman cukup relate ya untuk game. Misalnya kita punya game di mana kalau RPG misalnya, role playing game, tokohnya misalnya melakukan uh, petualangan di dalam dunia gamenya, kemudian dia harus ketemu sama sebuah tokoh misalnya dalam game, tokoh lain dalam game itu, lalu dia hanya bisa ketemu oleh dalam game itu kalau si tokoh utama ini uh, punya sudah acquire, sudah mendapatkan item tertentu di dalam gamenya. Kalau uh, item tersebut belum didapatkan, maka dia belum nggak bisa ketemu dengan tokoh yang dituju tadi misalnya. Itu contoh sederhana hallucination sebetulnya. Kemudian web toko online, misalnya ketika kita masuk ke keranjang belanja, eh, apa nih, item-item yang sudah masuk ke dalam keranjang belanja toko online itu bisa dipandang sebagai sebuah stage ya. Nah, oke, kira-kira seperti itu gambarnya. Nanti kita lihat mungkin dalam pembahasan berikutnya bagaimana misal lampu lalu lintas itu stage-stage-nya seperti apa, kemudian transisinya seperti apa ya. Nah, jadi kalau kita lihat formulasinya, FSM itu adalah representasi yang kita modelkan dengan lima komponen utama. Lima ya, lima komponen utama. Pertama, sesuai dengan namanya, state. Jadi FSM ini adalah sebuah mesin abstrak yang komponen utama besarnya itu adalah namanya komponen state. Jadi contoh misalnya kalau di um,
Tadi ada lift ya, elevator. State-nya misalnya dia sedang menunggu di lantai satu. Kemudian dia bisa juga state-nya pintunya sedang terbuka. Ya, di lantai satu, kemudian dalam dalam keadaan pintunya tertutup. Itu satu state. Kemudian di lantai satu pintunya sedang terbuka. Itu state yang lain lagi. Kemudian ketika dia berpindah dari lantai yang satu ke lantai yang lain dalam keadaan pintunya terbuka atau tertutup, itu juga state-state yang lain. Jadi kumpulan state ya. Nah, dari satu state ke state yang lain itu ada namanya sebuah transisi ya. Nah, biasanya kalau ini nanti kita lihat modelnya itu adalah sebuah simbol ya, kita modelkan dengan simbol. Kalau contoh elevator tadi misalnya kita sedang dari lobi gedung FG mau ke ruang di lantai 6 atau lantai 7 untuk ikut kuliah computational thinking. Maka kita lihat, oh, liftnya sudah ada di lantai satu dalam kondisi tertutup. Nah, gimana caranya untuk membuka pintu liftnya? Maka kita menekan tombol di lantai satu, tombol di lantai satu, aja itu tombol transisi. Ketika liftnya itu menerima input tombol yang di luar, maka itu dia akan mengubah state-nya itu ke pintu dibuka. Ya, nah itu dari state, kemudian state itu menerima simbol transisi, itu dinyatakan dalam sebuah tabel transisi, dan ini mungkin akan bisa sangat kompleks ya, tergantung dari model yang direpresentasikan dengan FSD. Nah, nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Kemudian di antara state-state tadi, biasanya pas akan ada yang disebut dengan state awal. Nah, state awal ini biasanya cuma satu, ya. Umumnya cuma satu, tapi mungkin juga dalam dalam model yang lain yang lebih kompleks, state-nya bisa saja lebih dari satu. Tapi dalam konteks kuliah kita ini kita modelkan hanya satu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan state akhir. Nah, mungkin kalau relate dengan game misalnya, state akhir itu adalah misalnya ketika petualangan di game RPG-nya itu sudah mencapai objektif dari gamenya. Misalnya sudah mengumpulkan sekian item, mengumpulkan, sudah ketemu sama tokoh-tokoh enemy misalnya dalam gamenya gitu ya. Kalau state awalnya ya mungkin kita sedang baru mulai menjalankan gamenya. Kalau di elevator mungkin state awalnya ya, pertama kita nyalakan petugas lift di gedung FG dan gedung E menyalakan elevator, maka liftnya masuk ke dalam state awal. Kemudian dia menerima simbol transisi untuk berpindah ke state yang lain dan seterusnya sampai akhirnya nanti mungkin di malam hari petugas lift akan mematikan lift, itu berarti akan menerima simbol tombolnya dimatikan. Nah, dia akan masuk ke sebuah state akhir, dan state akhirnya itu biasanya akan banyak ya. Umumnya state awal itu cuma satu, state akhir bisa ada beberapa, tapi ada mungkin juga dalam model-model tertentu masalah yang sedang kita modelkan state awalnya bisa lebih dari satu. Oke. Nah, untuk memberi gambaran, ini sebuah contoh sederhana yang kelihatannya seperti game, tapi bisa memodelkan final state machine tadi. Contoh sederhana ya, kita baru main sebuah petualangan. Memang mungkin ini bisa dianggap sebagai contoh RPG, role playing game sederhana. Ya, judul gamenya misalnya Treasure Hunt, ya, berburu harta karun. Nah, jadi bayangkan sebuah kepulauan terdiri dari beberapa islands. Ya. Tujuan kita adalah mencapai Pulau Harta. Ya. Nah, tapi tentu saja untuk mencapai Pulau Harta itu kita nggak langsung sampai di sana. Kita harus mulai dari satu pulau utama dulu ya. Misalnya kalau misalnya di area Jakarta ada Kepulauan Seribu, misalnya biasanya berangkatnya biasanya dari
Muara Karang misalnya ya. Nah, mau kemana? Mau ke Pulau Andros misalnya. Nah itu kita harus eh, naik kapal. Ya. Nah jadi dari satu pulau ke pulau lain eh, kita harus menggunakan sebuah kapal. Ya. Nah contoh sederhana di sini adalah eh, dari dari setiap pulau ada dua pilihan rute, rute A atau rute B. Nah setiap rute itu arahnya satu arah. Jadi misalnya dari Pirates Island kalau kita memilih untuk menggunakan rute A, maka dia akan mengantarkan kita ke pulau yang lain, tapi tidak sebaliknya. Kalau mau balik lagi ke Pirate Island, kita harus memilih rute yang lain ya. Nanti kita lihat, kita modelkan dengan sebuah eh, apa namanya interaksi di dalam slide ini. Ya, jadi nanti kita akan klik pilihan-pilihan kita untuk berpindah-pindah dari satu pulau ke pulau lain. Mulai awalnya kita dari Pirates Island. Nah, kemudian tujuan kita di sini adalah coba nanti teman-teman sambil jalan coba bayangkan kira-kira pulau-pulau apa saja yang ada di dalam game ini. Kemudian coba cari eh, rute terpendek yang bisa kita gunakan untuk mencapai Pulau Harta dengan syaratnya kita harus berangkat dari Pirate Island. Oke, nah kita coba mulai dari Pirate Island ya. Nah ini ada pilihan rutenya. Nah, kita bisa klik di sini. Misalnya kita oke, pada tanggal ada dua pilihan rute, rute A atau rute B. Nah, kita nggak, kita harus berkeliling dulu nih, nggak bisa langsung rute A langsung mengantarkan kita ke Treasure Island. Ya itu gamenya nggak menarik gitu ya. Uh, let's say kita pilih rute A dulu. Bagaimana kalau rute A itu dia mengantarkan kita ke mana ya? Oh, dia mengantarkan kita ke pulau yang disebut dengan Shipwreck Bay. Mungkin pulaunya di situ ada runtuhan kapal masa lalu gitu ya. Ternyata belum sampai ke Treasure Island. Bagaimana nih? Oke, kita coba lagi. Bagaimana kalau kita pilih lagi rute A? Rute A ternyata mengantarkan kita ke pulau yang namanya Musket Hill. Ya, mungkin di situ ada bukit yang menjadi keunikan dari pulau itu. Oke, ternyata belum sampai ke Treasure Island. Kita pilih lagi coba rute A. Ternyata kita balik ke uh, titik berangkat kita tadi ya. Jadi kita milih rute A, masuk ke kita ulang lagi kita lihat rute A ke Secret Bay, rute A lagi ke Musket Hill, kemudian balik lagi ke Pirate Island ternyata. So, kita belum sampai ke Treasure Island. Bagaimana ini? Oke, kita coba. Bagaimana kalau kita tadi dari Pirate Island, berikutnya di sini kita pilih rute B. Ternyata belum juga, belum sampai. Ya, baru sampai ke Deadman's Island. Oke, kalau dari sini pilih rute A bagaimana? Ternyata balik lagi ke Musket Hill. Oke, dari Musket Hill. Bagaimana tadi kalau di Musket Hill kita pilih rute B? Mungkin bisa mengantarkan kita ke Treasure Island. Ternyata nggak juga, gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah petualangan yang menarik dalam sebuah game, tapi dalam konteks kita, ini teman-teman nanti mungkin kalau slide-nya sudah dibuka bisa dilihat ya. Tapi untuk menghemat waktu dalam kuliah ini, kita juga kita hemat waktu ya, kita lanjutkan pembahasan saja. Nah, peta lengkapnya itu seperti ini ya. Jadi kita berangkat dari Pirate Island, kita memilih rute-rute yang tersedia di dalam setiap pulau, dan kita berusaha mencari rute yang bisa mengantarkan kita ke Treasure Island ini. Ya. Nah, kalau kita lihat refleks sebentar ke proses yang sebelumnya kita lakukan, itu kita jadi nggak punya map seperti ini, ya.
Nah, disinilah kita mulai melihat bahwa pattern recognition bisa kita terapkan. Ya, jadi kita ketika tadi kita berinteraksi melalui pilihan-pilihan slide-nya, kita bisa coret-coret gitu ya, bikin sebuah peta. Kalau Pirate Island ke A tuh kita ke Secret Bay. Kita pilih rute A lagi, kita sampai ke Musket Hill. Dan kemudian dari Musket Hill, kalau kita pilih rute A, ternyata kembali lagi ke Pirate Island, dan seterusnya. Ya. Nah, dari situ kita akan bisa membuat sebuah peta besar, dan setelah peta besarnya tergambarkan, maka pertanyaan di depan tadi adalah misalnya mana rute terpendek yang bisa mengantarkan kita dari Pirates Island ke Treasure Island, ya. Nanti kita bisa kembali ke sini. Namun untuk sebelum ke sana, kita akan lihat di sini bahwa definisi finite state machines tadi bisa kita gambarkan abstraksinya seperti di sebelah kanan ini, ya. Jadi ingat tadi bahwa FSM itu terdiri dari 5 komponen. Nah, 5 komponen ini sebetulnya dalam satu gambar ini muncul. Ya, pertama adalah himpunan states. Ya, dalam konteks Treasure Island itu setiap pulau itu adalah state. Ya, di sini kita ubah misalnya pada Island itu state nomor 1, Shipwreck Bay state nomor 2, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kemudian ada simbol transisi. Simbol transisi itu adalah kalau di Treasure Island map-nya peta sorry pilihan rute, ya. Nah, kalau di dalam diagram FSM ini dinyatakan dalam tanah dari satu state ke state lain, dan lalu dilabelkan dengan namanya simbol transisi tadi, ya. Jadi ada 2 komponen yang sudah kita bahas, himpunan state, lingkaran digambarkan dengan lingkaran-lingkaran, himpunan simbol transisi dalam bentuk panah dari satu state ke state lain, dan di samping panah itu kita labelkan simbol transisinya. Kemudian tabel transisi itu semua sudah tercapture dalam peta ini, dalam diagram ini. Jadi secara keseluruhan visualisasi ini mencapture apa yang disebut dengan simbol transisi, mendokumentasikan secara diagram, secara visual. Kalau kita ada di satu state tertentu, kita pilih simbol transisi apa, maka kita akan bisa tahu kita akan berpindah ke state yang mana. Nah, itu yang disebut dengan tabel transisi. Contoh, misalnya kalau kita ada di state 5, kita memilih simbol A, maka kita tahu kita akan berpindah ke state nomor 6. Atau kalau misalnya dari 5 kita pilih simbol transisi B, maka kita akan berpindah ke state 3. Ya, seperti itu. Oke, jadi ada himpunan state, himpunan simbol transisi, lalu tabel transisi tercapture di dalam diagram FSM ini. Yang keempat itu adalah state awal. Nah, state awal dalam diagram ini biasanya digambarkan dengan sebuah state yang ada panah masuknya. Nah, ini dalam konteks kita contoh ini, kita tadi dikasih tahu bahwa kita berangkatnya itu dari titik awalnya pada Island. Jadi kalau tadi ambil contoh ke eh, apa namanya di Kepulauan Seribu di Jakarta misalnya, ya, itu kita bisa mendengar atau memodelkan state awalnya itu di Pelabuhan Muara Karang misalnya, ya. Gitu. Nah, yang kelima itu adalah state akhir, finish state, atau ya finish state biasanya. Nah, dalam diagram FSM digambarkan dengan state yang double circle seperti ini, ya. Ini adalah mewakili Treasure Island di sini. Jadi kalau kita sudah berhasil mencapai state finish, maka kita berhasil mencapai objektif dari, dan dalam konteks ini contohnya B, ya. Kalau kita contohnya elevator tadi, finish state ini ya dalam konteks elevatornya dimatikan.
Kalau di elevator, state awal itu state ketika liftnya baru sedang dinyalakan. Ya, seperti itu kira-kira abstraksinya. Oke. Nah ini tadi ya yang dijelaskan. Jadi himpunan state-nya dalam diagram ini adalah 1 sampai 7. Kemudian simbol transisinya dalam konteks ini hanya dua pilihan, A dan B. Kemudian tabel transisinya dan state awal itu hanya satu biasanya. Namun dalam konteks yang lain bisa saja misalnya kita boleh mulai dari state 1 atau mulai dari state 3 misalnya ya. Kembali ke permasalahan yang kita modelkan dengan FSM. Oke. Nah, nanti yang perlu dicatat adalah ini. Bisa jadi state awal itu juga menjadi final state. Ya contoh di sini kebetulan state awalnya bukan final state karena tidak digambarkan dengan double circle, tapi mungkin bisa saja dalam sebuah model yang lain atau sebuah masalah yang lain ternyata initial state itu atau state awal bisa merupakan juga final state ya. Nanti ada contohnya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita coba lihat sekarang pertanyaan untuk menjawab pertanyaan tadi di awal. Rute terpendeknya lewat mana ya? Gitu, ya. Jadi kalau teman-teman lihat kita mulai dari Pirates Island tadi ya, mulai dari sini, sebetulnya rute pendeknya itu bisa kita cermati ya. Ini bisa kita lakukan dengan pendekatan pattern recognition juga, algorithmic thinking juga, logical thinking juga ya. Ya, seperti halnya kita memecahkan maze atau labirin gitu ya. Ya, kita telusuri aja. Ya, kalau kita bayangkan sudah ada di Treasure Island, maka kita tarik mundur. Oh, gimana caranya untuk mencapai Treasure Island? Oh, pakai rute B dari Smuggler's Cove. Nah, dari Smuggler's Cove ini eh, bisa sampai di sini itu dari mana? Nah, kita lihat ada transisi A di Mutineers Island. Oke, Mutineers Island ini bisa kita sampai di sini dengan cara gimana? Kita menggunakan rute B dari Musket Hill. Nah, dari sini kita tahu bahwa barat Musket Hill bisa dicapai dari initial state Barrett Island menggunakan rute B. Jadi rute terpendek dalam konteks contoh game sederhananya adalah kita berangkat dari Barrett Island, pilih rute B sampai di Musket Hill, kemudian B ke Mutineers Island, lalu rute A sampai di Smuggler's Cove, lalu melanjutkan ke rute B sampai di Treasure Island. Jadi rute terpendeknya jadi B, B, A, B. Gitu ya. Oke, nah sekarang dalam konteks yang lain, FSM ini eh, apa? Nah, contoh sederhananya adalah pemodelan bahasa. Ini contoh sederhana ya, kita lihat lagi bahwa dalam diagram FSM ini ada kumpulan state dinyatakan dengan lingkaran-lingkaran. Tidak harus di label juga sih sebetulnya ya. Kemudian ada simbol-simbol, simbol transisi. Nah, simbol transisi di contoh ini adalah kata-kata dalam sebuah bahasa. Ya, nanti kita bisa lihat contohnya aplikasinya gimana. Kemudian komponen berikutnya adalah tabel transisi digambarkan dalam satu diagram ini. Kemudian ada initial state dinyatakan dengan panah masuk ya. Kemudian ada eh, apa namanya finish state ya, state akhir dinyatakan dengan double circle. Nah, bagaimana dengan implementasi contoh ini? Ya, jadi kita mulai dari initial state, kita bisa ngikutin pilihan transisinya. Jadi untuk model sederhana ini kita bisa membentuk sebuah kalimat menggunakan pilihan kata-kata di sini selama kita sudah bisa mencapai dari initial state ke finish state. Contoh ya, kita telusuri aja. A big clown sang misalnya ya. A big
clown sang. Oke, kita boleh berhenti di sini atau boleh juga melanjutkan kembali misalnya. And ya, jadi tadi a big clown sang and the friendly dog dance misalnya gitu ya. Kemudian bisa lanjut lagi ke and misalnya ya, kita lanjut lagi misalnya the big pirate and the old dog laugh misalnya gitu ya. Yang penting kita harus berhenti di finish state ya. Kalau kita misalnya kita hanya dari initial state hanya memilih A saja, nah ini kita belum sampai di final state. Kita harus tetap lanjutkan sampai kita mencapai di final state itu ya pemodelan bahasa namanya. Ya. Nah dalam contoh lain, contoh sederhana dalam aplikasi lain ya, eh, kita punya jam untuk ngeset misalnya tampilan defaultnya kan kalau jam itu menampilkan waktu ya, jam dan tanggal biasanya. Nah, kita pengen misalnya, mau menghitung timer, misalnya waktu ujian misalnya. Nah, ini ada tombol-tombol yang bisa kita tekan. Nah, setiap tombol ditekan itu adalah simbol transisinya. Kayak misalnya tombol yang atas ini akan mengubah state jam ini ke tampilan stopwatch. Nanti kalau dalam mode stopwatch, tombol B ini bisa aja bisa mengartikan stop misalnya gitu ya. Contoh-contoh kayak gitu. Oke. Nah, dalam konteks bahasa tadi contoh yang tadi di awal, kita bisa memodelkan sebuah bahasa yang uh, istilahnya diterima atau ditolak ya. Jadi contoh untuk model sederhana ini cuma dua state, kemudian uh, state awalnya nomor satu, state akhirnya nomor dua nih, digambarkan dengan double circle. Oke, jadi kita selalu mulai dari state awal dan mencapai state akhir ya. Nah, contoh bahasa yang diterima di sini, misalnya B A ya. Dari sini kita lanjut B, kemudian A. Nah, di sini mungkin teman-teman mencermati ada boleh sebuah simbol transisi itu dari satu state mengikuti sebuah simbol transisi kembali lagi ke state tersebut, itu dimungkinkan dalam FS. Ya, jadi tidak harus berpindah ke state yang berbeda, boleh saja dia kembali ke state yang sama. Ya, demikian juga dengan di sini misalnya kita lihat ada transisi dari state 2 dari state 2 jika mengikuti simbol B, maka dia akan kembali lagi ke state yang sama ya. Oke, balik lagi ke sini. Jadi bahasa yang diterima itu eh, contohnya B dan A. Jadi kita lihat ini dari sini kita mengikuti B, simbol transisi B, balik lagi ke state 1, lalu dilanjutkan dengan simbol A. Nah, begitu kita ikuti simbol A, kita ada di state akhir, tahunya dari double circle, maka berarti BA itu diterima. Ya. Bagaimana dengan A saja? Berarti A saja kita nggak ngikutin transisi yang ini, yang B. Dari sini kita lanjut langsung ke A, berakhir di final state. Lalu misalnya contohnya ini, B, 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 A. Itu gimana? Dari sini kita B, lalu B lagi, lalu B lagi, lalu terakhir dengan A. Gitu ya. Atau misalnya contoh yang lain, A, B-nya 4 kali ini misalnya, gimana ceritanya? Dari initial state, kita ke A, sampai di state 2, lalu B, 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 nah ya. Selama kita masih ada di finish state, maka kita anggap rangkaian simbol tadi diterima. Ya. Nah, contoh yang ditolak nih, misalnya.
B, 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 B. Nah, kalau kita lihat di sini, kita dari sini, kita B, 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 ya. Tetap aja di state satu. Karena state satu ini bukan double circle, artinya dia bukan finish state ya. Maka simbol B sepanjang apapun, kita akan tolak namanya. Ya, kita nggak terima. Contoh lain, misalnya A. Kita lihat ya. Dari sini, A pindah ke final state, lalu A yang kedua balik lagi. Oh, ini dua harusnya. Ini A yang tiga mungkin masalah diterima nih. Ya, ini harusnya diterima. A tiga kali ya. Satu, dua, tiga. Sampai di sini. Oke, ini harusnya diterima. Bagaimana dengan A, B? B-nya empat kali, lalu A. Kemudian B, dua kali, tiga kali, empat kali, lalu A. Ya, yang terakhir ini mengantarkan dari finish state kembali ke state awal dan berhenti, nggak ada lagi simbol-simbol transisi berikutnya, berarti kita berakhirnya di non final state, maka uh, ini juga ditolak. Ya. Contoh lain, B, 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 A. Ini diterima nggak ya? B, B, B empat kali, kemudian uh, A sampai ke finish state, final state, kemudian lanjut dengan A yang kedua lagi, balik lagi ke non final state, maka itu juga ditolak. Ya, nah kira-kira gitu gambarannya. Nah ini contoh di mana sebuah FSM yang muncul pilihan initial state-nya itu juga sekaligus merupakan final state. Ya, nah kalau seperti ini maka kita bisa memodelkan sebuah ekspresi regular yang uh, kita tidak membaca simbol apapun, gitu ya. Jadi kita ada di final state, terus kita tidak memutuskan untuk pindah, gitu ya. Nggak ngikutin membaca simbol A maupun simbol B, dan kita bilang ini kita sudah berada di final state. Nah itu juga dimungkinkan. Nah dalam konteks ekspresi regular namanya kita sebut dengan empty string, ya. Biasanya disimbolkan dengan uh, huruf Yunani ya, epsilon menyimbolkan empty string, ya. Kita ambil huruf E-nya. Oke, uh, jadi itu kira-kira. Nah nanti teman-teman bisa relate, bisa bayangkan misalnya kalau di trap lampu lalu lintas itu himpunan state-nya apa? Ya, teman-teman bisa bisa pikirkan kalau di lampu lalu lintas itu state-nya berarti kan lampunya sedang menyala merah, sedang menyala kuning, sedang menyala hijau, gitu ya. Lalu transisinya gimana? Transisinya mungkin timer kalau di, ya, jadi bisa saja simbol transisinya itu bisa bisa beragam juga ya dalam konteks lampu lalu lintas misalnya timer, ya. Kemudian kalau ke toko web online misalnya tadi, dari ketika dia user baru login, baru create account, itu berarti satu state. Kemudian dia mulai browsing-browsing, ada barang belanjaan yang dia tertarik, dia masukkan ke dalam keranjang belanjaannya, itu berarti simbol transisinya. State-nya akan mengubah bahwa si user ini sudah memiliki item dalam keranjang belanjaannya, gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Oke, kira-kira seperti itu materi tentang high state missions. uh, Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan untuk materi yang berikut. Oke, selamat belajar. uh, Nanti ada latihan ya dari kuliah sesi kali ini yang akan diposting oleh dosen kelas masing-masing di MS ataupun di Google Classroom. Baik, saya akhiri. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan nanti boleh
mengajukan pertanyaan ke grup kelas masing-masing atau ke LMS maupun HR. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.